Penghasilan kami di sini cuma sedikit kok, Pak. Kalau dimatikan Tarata ini, kami nggak bakal bisa lagi makan, nyokolahin anak-anak. Itulah yang utama, Pak. Saya minta tolong sekali. Karena penghasilan kami dari situ cuman, Pak. Apalagi saya cuma jualan goreng-gorengannya, Pak. Cuma sedikit kami dapat setiap hari. Sebenarnya nggak mencukupin, Pak. Untuk keluarga itu nggak mencukupin, apalagi untuk anak-anak sekolah. Selamat sore, saya Fernando Panggang Green Berita TV. Hari ini saya berada di komplek salah satu destinasi wisata, yaitu Pasir Putih Parbaba. Salah satu destinasi yang sangat terkenal dan digandrungi oleh masyarakat luas dari seluruh wilayah yang ada di Sumatera Utara maupun Indonesia. Nah, tempat ini dikenal sebagai tempat kunjungan karena dianggap ada pasir yang baik, pasir putih yang sangat lembut, dan juga adanya tempat berteduh yang selama ini menjadi tempat para wisatawan berteduh dan sambil menikmati Danau Toba dan sambil menikmati makanan minuman yang disajikan oleh para pedagang di sekitar sepanjang Pasir Putih Parbaba ini. Nah, namun saat ini pemerintah kabupaten melalui beberapa lembaga telah melakukan perintah atau putusan untuk warga agar membongkar pondok dan juga teratak yang ada sekitar Pasir Putih ini. Dan hal tersebut ternyata sangat memberatkan para pedagang, para pelaku wisata yang ada di sini, karena dianggap tidak adil dan juga merusak masa depan usaha mereka. Bagaimana tanggapan para pedagang? Kita akan langsung bicara bersama para pedagang dan pelaku wisata di sekitar kawasan Pasir Putih Parbaba ini. Selamat sore kepada seluruh para pedagang atau pelaku wisata di sekitar Pasir Putih Parbaba ini. Nah, boleh nggak dijelaskan kepada Green Berita kronologis rencana pembongkaran pondok dan teratak yang ada di sekitar Pasir Putih Parbaba? Silakan. Kami di Pasir Putih, pengelola Pantai Pasir Putih ini merasa tidak puas, tidak menerima dengan tindakan Pemkab Samosir untuk merobohkan pondok-pondok dan teratak. Teratak ini sebetulnya kami anggap ini aula kami, aula untuk tempat orang-orang berteduh, menikmati makanan dan minuman. Kami juga sering dikunjungi oleh rombongan-rombongan dari gereja, dari sekolah atau dari manapun juga kami dikunjungi oleh rombongan-rombongan. Kalau sampai teratak yang kami anggap aula dirobohkan, mau kami taruh kemana? Memang kami tahu, kami sadar selama ini pondok-pondok yang kami buat memang ada salahnya, karena pasir yang kita bangga-banggakan tertutup. Tapi tidak dipungkiri terjadi seperti itu karena air Danau Toba naik. Air Danau Toba naik, ya akhirnya pantainya pun hilang. Baik. Nah, boleh dijelaskan gimana kronologisnya sehingga tiba-tiba akan dilakukan pembongkaran hari ini, Kamis tanggal 16 Juni 2022.
kronologinya tanggal 27 Mei sekitaran 3 minggu yang lalu Iya. ada rapat di center ini. Kami belum tahu tujuannya apa. Iya. Tujuannya apa? Namun semua pengelola pantai kami hadir di sini karena pada saat itu dihadiri oleh Sekda, Ibu Kadis Pariwisata, terus ya pimpinan-pimpinan Samosir lah. Bapak bilang tadi ada undangan tapi tidak tahu, maksudnya gimana itu? Ya ada undangan, tapi kami belum tahu itu undangan untuk tujuan apa. Pembicaraannya dalam undangan tersebut tidak disebutkan penertiban Pasir Putih Parbaba? Tidak. Jadi apa isi undangannya apa? Undangannya lama-lama pembicaraan ini mengarah untuk pengerobohan pondok-pondok, pembongkaran pondok-pondok. Iya. Nah, waktu itu masih duduk bagus, belum rapi, masih belum ada pembukaan acara. Surat kertas untuk tanda tangan berjalan. Daftar hadir. Entah pun itu daftar hadir, saya waktu itu karena belum ada pembukaan nggak saya baca. Saya anggap daftar hadir, saya tanda tangani. Iya. Nah, itulah kejadiannya waktu itu. Nah, terakhirnya keputusan yang bisa kami dapatkan pembongkaran pondok-pondok dan tarata. Nah, apakah ada berita acara yang ditandatangani persetujuan Bapak Ibu sekalian menyatakan adanya menyetujui pembongkaran pondok dan teratak ini? Sebagian ada yang tidak mempunyai lahan di pantai. Iya. Sebagian ada yang menandatangani bagi orang tua yang sudah lanjut usia, tidak mengetahui apa isi surat yang ditandatangani Bapak tersebut. mengetahui? Bapak tandatangani? Saya enggak. Yang pertama yang saya tandatangani, saya berpikir itu daftar hadir. Oh, jadi daftar hadir Bapak itu dianggap sebagai persetujuan, seperti itu? Kurang tahu juga. Oh, apakah ada di antara di sini yang merasa daftar hadirnya dianggap sebagai persetujuan sehingga merasa seakan-akan dijebak? Yang hadir di tempat rapat tanggal 27 Mei, Iya. yang saya tahu, yang kami tidak tahu apa isi yang ditandatangani yang teman kami yang sebagian menandatangani, karena surat itu tidak dikasih tahu per lembar, nggak diberi sama warga-warga di pengusaha di pengusaha Pasir Putih ini, pengelola di sini. Tidak ada lemparan satu lembar per orang. Main tunjuk aja, dipanggil-panggil siapa yang mau tanda tangan di atas meja. Kami tidak tahu apa isinya. Itulah sebagai yang saya lihat di acara rapat tanggal 27 kemarin. Kenapa tidak tahu isinya? Apakah tidak diberitahu sebelumnya bahwa ini adalah surat pernyataan persetujuan pembongkaran pondok dan teratak? Di waktu saya hadir di sini sudah setengah acara, setengah jalan dari rapat. Jadi saya tidak tahu apa pembicaraan mereka. Yang saya tahu dari warga di sini, teman-teman saya ada di sini, ada apa di sini, ada pembongkaran katanya. Jadi saya tinggal diam aja, dikira sudah setuju. Saya tinggal diam aja. Baik. Kalau kami para pengusaha di Pasir Putih, tolonglah jangan dibongkar teratak permintaan kami, ya. Nah. Jadi apa yang Ibu perbolehkan untuk dibongkar? Pondok boleh? Boleh. Pondok ratakan semua boleh. Bersihkan, penataan, bersihkan semua. Tapi teratak janganlah. Inilah permintaan kami. Teratak jangan dibongkar. Kalau datang tamu kami ke situlah. Jadi kalau dibongkarlah teratak, nggak makan lagi kami. Itunya ladang kami. Dari situnya pencarian kami. Apalagi anak-anak kami sekolah. Apalagi nanti uang sekolah anak kami, uang kuliahnya, uang makannya, sewa rumahnya. Nah, disinilah apa ini sekarang. Ibu sudah berapa lama sebagai pelaku wisata pondok di Pasir Putih Parbaba? Sudah ada kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun. Iya.
Apakah cuma ini memang penghasilan ibu? Iya, cuman ini penghasilan kami. Dari sinilah kami makan. Dari sinilah nyekolahkan anak-anak. Berapalah anak-anak yang ibu biayai dari sekolah ini? Dari pondok ini? Anak saya 3 orang, ya. Yang 1 kuliah di USU, nomor 2 di Malang, jauh dari sini. Jadi kalau dibukalah semua ini nanti, dari mana uang sekolah anak kami? Dari mana lah makan kami? Memang ada lagi usaha catering, tapi catering nggak jalan terus. Ada usaha lain catering, ya. Tapi catering bisa jadi sebulan belum tentu ada, 2 bulan belum tentu ada. Tapi yang bisa menghasilkan pasir putih inilah yang kami harapkan untuk makan. Apa perasaan ibu ketika pemerintah Kabupaten Samosir untuk melakukan pembongkaran baik pondok maupun teratur seperti yang disampaikan tadi? Silakan. Gini Pak, kami cukup sedih sekali karena memang penghasilan kami dari sinilah, dari teratai ini kami jualan. Kadang banyak pun pengunjung, belum tentu mereka makan, jajan belum tentu. Penghasilan kami di sini cuma sedikit kok Pak. Tolonglah kalau bisa, izinkanlah kami terus terus di Tarata inilah. Kalau dimatikan Tarata ini, kami nggak bakal bisa lagi makan, nyokolahin anak-anak. Itulah yang utama Pak, saya minta tolong sekali. Karena penghasilan kami dari situ cuman Pak. Apalagi saya cuman jualan goreng-gorengan ya Pak. Cuma sedikit kami dapat setiap hari. Sebenarnya nggak mencukupin Pak. Untuk keluarga itu nggak mencukupin, apalagi untuk anak-anak sekolah. Sudah berapa lama? Dari Pak, saya jualan di sini baru 7 bulan. Suami istri jualan di sini? Saya sendiri Pak. Saya tinggalkan anak saya, suami saya di Bogor sana untuk cari makan di sini. Itu pun rasanya kadang memelas Pak. Kalau Bapak bikin begini, semua dibongkar, kami cari makan di mana? Sedangkan kami untuk keluar sana nggak sanggup untuk menyewa-nyewa tempat. Sedikit cuman pendapatan kami di sini. Jangan dianggap kami usaha di sini kami dapat berlimpah-limpah uang. Nggak ada. Baik. Nantulang Syalohu Borus Barmata. Kami dengar ibu menantangani berita acara itu. Bapak memang buta huruf do tang tamat tahu SD kalau ada SD daun juli. Jadi ketusia hana tersurati tak berusaha. Jadi rasa naruh aku mabadin jadi isuruh mana pet bahulu. Dulu kamu marua. Nama kenon. Menantangan non. Oh lah ada tak ketusia ni bagas musepa mereka pengahura. Jadi dak kuripun ek kosongoni ikona do taratape ibu. Oh, kadang-kadang mesti tidak ada di situ disebutkan disampaikan terlebih dahulu bahwa tanda tangan ini untuk pembongkaran terata dan pondok. Tidak ada disebutkan di tulisan itu atau disampaikan sama Inang. Adong brin na liaw dak ko to mecaha. Bato ni bongkap na. Ama, isu mudiru. Isu ni do ape? Di ko maho si Kristinian. Nagtan si bulanan. Ido perlu dosan naman iso na ko na ba. Ido ape. So ni maho dak pada waktu ni mga jelas aku to mecaha. Baik. Seperti kami di sini udah kompak untuk teratap tidak dibongkar. Karena teratap ini kebutuhannya banyak. Dari sinar matahari dan hujan. Jika datang hujan dan sinar matahari, kemana pengunjung-pengunjung wisatawan yang berteduh? Seperti anak muda bisalah bermain air di terik hujan atau matahari. Seperti yang sudah tua, yang sering pengunjung bawa menghibur orang tuanya yang sudah pikun atau yang sudah cacat dibawa ke sini. Jika datang hujan dan matahari terik, kemanalah orang itu berteduh. Makanya kami pertahankan ini teratap harus tidak dibongkar. Pak Syalohu, sebagai pengusaha di sini, apakah Bapak selama ini punya izin? Iya, saya ada punya izin. Apa aja izin dari Bapak? Dan sama siapa Bapak urus izin tersebut? Perizinan ini saya urus ke kantor perizinan. Iya. Nah, ini buktinya. Saya ada perizinan mulai dari izin usaha
makan minum, penginapan, permainan pantai, lokasi parkiran, semua kami urus perizinannya, dan kami juga taat untuk pajak pendapatan daerah. Berarti Bapak bayar pajak ya? Bayar pajak Pada daerah PAD ya? Iya, Pak. Baik. Nah, masyarakat yang berwisata di sini juga, kalau tidak salah dikutipin biaya juga ya? Iya, betul, Pak. Diketip di depan retribusi. Retribusi ya? Iya. Artinya ada pendapatan asli daerah dari retribusi itu pada kabupaten ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah 5.000 per kepala. 5.000 per kepala. Baik, baik. Ada yang sampaikan siang malam? Ya, terima kasih. Sangat kaget melihat situasi yang akan dilaksanakan di Pasir Putih Parbaba ini. Sebenarnya saya tidak pernah ikut rapat karena kurang sehat. Tapi setelah saya lihat ini, memang tidak diterima dengan secara logika. Setelah adanya ini, semalam sudah diadakan di sini musyawarah oleh pengusaha ini dan ditandatangani. Lalu kami langsung menyampaikan aspirasi ke DPRD. Terima kasih, kami disambut dengan baik, diterima semuanya aspirasi dari semua pengusaha dan sharing di sana. Dan kami yakin tidak akan terjadi lagi ini. Tidak akan terjadi lagi karena begitu ramahnya anggota DPRD untuk melayani kami. Ternyata tadi pagi ada informasi ini melalui SMS. Siapa yang menerima Bapak di DPRD Samosir? Pak Samosir, Komisi 3 sama Pak Uta Barat sama Pak Segala. Dan semalam ya sudah lagi diajukan surat penolakan ini kepada Bapak Bupati. Sudah disampaikan tadi pagi kan? Tadi pagi. Tiba-tiba ada SMS mau diadakan pembongkaran lagi. Jadi saya tanya, kenapa ini? Semalam sudah baik-baik. Tidak telepon DPRD sehingga hadir di sini? Adakah anggota DPRD yang hadir di sini yang Bapak jumpai itu? Tidak ada. Sudah dihubungi? Tidak ada memang nomor teleponnya, Pak. Ternyata setelah saya lihat, saya memang betul-betul tanda tanya besar. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Baik. Setelah dari pagi ada seperti ini. Baik. Tapi intinya Bapak dan Ibu semua tidak masalah kalau dibongkar pondoknya, tetapi teratak jangan dibongkar. Ya, Gitu ya. sudah ada surat memang. Siap melakukan arahan-arahan Pemkab untuk menata ke depan. Baik, oke. Baik. Di sini juga telah hadir seorang praktisi hukum yang sekalian ini adalah seorang advokat di Samosir, yaitu Saudara Panalimbong, sarjana hukum, master hukum. Kita akan tanyakan bagaimana pengacara ini memandang proses pembongkaran baik pondok maupun teratak hari ini. Pak Panalimbong, gimana Bapak melihat proses pembongkaran ini dengan kronologis yang sudah disampaikan para pedagang dan pelaku wisata di sekitar Pasir Putih ini? Silakan. Terima kasih Pak Fernandus Tanggang. Kalau dari pengamatan saya, apa yang diperbuat Pemkab itu tidak berpihak ke masyarakat. Sebelum melakukan untuk pembongkaran, mesti jelas arahannya seperti apa, dan mesti ada perda yang mengatur kalau memang ada penataan. Nah, bila mana ini dipaksakan juga sama Pemkab, kemungkinan bila dipercayakan oleh pengusaha Pasir Putih, kami akan melakukan gugatan class action sama Pemkab Samosir. Karena Pemkab Samosir sudah mematikan mata pencarian para pengusaha yang ada di sini. Dulu, sebelum terjadinya Pasir Putih, Pemkab tidak ada menilik atau melihat Pasir Putih ini. Jadi semua ini karya dari pengusaha, bukan karya dari Pemkab. Jadi kalaupun mau hadir Pemkab di sini, buat gambaran-gambaran yang akan dikasih ke masyarakat, ke pengusaha yang ada di sini. Kalau memang mau ditata,
Karena di sini dijualkan pasir putih. Nah, kalau memang dibongkar terata ini, kemanalah pengunjung yang berenang di pasir putih ini berteduh? Gak mungkin pengunjung berenang dia berteduh tanpa alas. Ya, kemungkinan itu akan ditinggalkan pengunjung. Jadi yang dirugikan di sini itu masyarakat, bukan Pemkab. Dan saat tidak langsung Pemkab pun akan kehilangan penghasilan PAD. Jadi menurut saya coba dipikir atau ditinjau ulang kembali oleh Pemkab. Kalau mau ditata, tatalah yang bagus. Jangan sampai mematikan usaha pengusaha pengelola pasir putih di sini. Dan hari ini kita akan mencoba menanyakan kepada Camat Pangururan sebagai leading sector daripada penertiban, pembongkaran gubuk atau pondok dan juga teratak yang ada sekitaran pasir putih Parbaba ini. Pak Camat, boleh diterangkan Pak Camat tentang kegiatan pembongkaran ini? Apa yang menjadi dasar pemerintah kabupaten melakukan penertiban pasir putih Parbaba ini? Ada beberapa hal yang mendasari adanya kegiatan ini. Yang pertama adalah bahwa kita sudah membuat suatu branding pariwisata Samosir, yaitu adalah pasir putih. Salah satunya adalah ikon kita, pasir putih Parbaba, yang menyatakan dia adalah pantai bebas yang tidak ada gangguan bangunan atau segala macam apapun selama ini, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Yang pertama. Yang kedua adalah kita juga merespon para wisatawan yang menyatakan bahwa ada memang sekarang pasir putih loh kok nggak seperti dulu lagi. Kenapa dia kok bangunannya sudah menutupi pasir putih? Tapi kalau itu terjadi, kenapa tetap banyak orang datang ke sini berjubel-jubel ketika hari libur dan lain sebagainya? Yang pertama kan kita kan mungkin saja dia itu adalah orang yang tidak berulang lagi datang kan. Datang dia setelah itu komplain ke kita. Kita kan mengharapkan jangan ada komplain ketika dia datang merasakan pasir putih yang dulunya, tiba-tiba fakta di lapangan sudah sampai di sini baru dia komplain menyebarkan ke orang lain. Ini kan bisa jadi dia pendatang yang baru kali itu datang mendengarkan branding yang selama ini muncul. Namun pasir putih selalu ramai itu. Gimana? Kalau misalnya pasir putih justru komplainnya itu yang kita respon. Baik. Komplain mereka itu. Oke, baik. Nah, boleh tahu kan dasar hukum melakukan penertiban ini? Yang kedua tadi, itu tadi masih yang komplain yang kedua Yang ketiga, kita coba untuk menata kembali bagaimana supaya ada aturan-aturan regulasi yang kita penuhi bersama. Kenapa? Kalau sempat itu pembangunan merajalela tanpa ada aturan, itu akan merusak juga citra pariwisata. Yang keempat, kita sedang mengembalikan supaya pasir ini menjadi bersih. Dan oke, dasar hukumnya Pak melakukan penertiban ini? Yang pertama kita kemarin sesuai dengan aturan kan ini sebenarnya kan tidak boleh dibangun, maka kita buat pertemuan resmi yang dipimpin oleh langsung Pak Sekda. Dari situ dibuat kesepakatan, oke kita kembalikan ini ke tatanan semula, ke titik pasir putih yang seperti semula, setuju? Ditandatangani kesepakatan itu sampai tanggal 15 bongkar sendiri. Kalau tidak dibongkar, maka nanti mungkin PMK yang membongkar. Tapi ada klaim warga yang mengatakan bahwa mereka menandatangani itu tidak tahu bahwa itu adalah pembongkaran. Itu gimana? Nah, kalau itu saya rasa tidak benar ya. Karena apa? Karena dibacakan berulang-ulang. Berulang-ulang dibacakan di mana, Pak? Langsung di rapat. Sudah berapa kali ada pertemuan melakukan sosialisasi kepada warga? Kalau sosialisasi sejak rapat pertama, Dinas Pariwisata sosialisasi ke sini. Bulan berapa itu? Di bulan ini juga, hampir 3 mingguan lebih ya sosialisasinya itu. Setelah itu rapat terakhir di ruang lobi Bupati yang dipimpin juga oleh Pak Sekda. Di situ memang sudah ada kesepakatan dan sebenarnya mereka menerima. Hanya saja ada permohonan-permohonan kecil. Kalau bisa kami dipertimbangkanlah ada space sedikit lagi sekitar 2 atau 3 tepat meter. Jadi kesepakatan kita oke, nanti setelah kita nolkan dia kembali nanti kita bahas lagi. Ada permintaan warga supaya teratak jangan dibongkar, tetapi kalau pondok bolehlah. Itu gimana? Nah kalau itu kan kita kan nggak mungkin melanggar yang sudah kita sepakati bersama. Kesepakatan kan sudah tanda tangan. Baik. Kesepakatan yang pertama ya. Apakah ada ganti rugi kepada para pelaku usaha? Sudah pasti nggak ada ya. Karena ini pun membangun ini kan dulu kan tidak ada izin mereka. Tidak ada izin mereka untuk membangun yang semua di bawah pasir putih ini. Tidak ada ganti rugi. Apakah nggak ada bantuan kepada pengusaha untuk meringankan beban mereka atas dibongkarnya semua bangunan teratak-teratak yang ada di sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik.
Nah, kalau misalkan sampai tanggal 15 atau tanggal 16 tidak dilakukan penertiban, apa yang dilakukan pemerintah kabupaten? Ini kan sudah tanggal 16 ya, sudah mulai dibongkarin kita lihat kan. Hampir semua rata-rata sudah membongkar ini. Iya. Saya lihat tadi ada alat berat yang disiapkan. Apakah memang harus melakukan alat berat untuk menggusur semua peralatan para masyarakat di sini? Enggak, kalau kita sebenarnya alat berat itu kan ada, ini kan pasirnya sudah tertutup ini dengan bangunan-bangunan apa ini? Apa namanya? Semen ya. Itu kan harus dibongkar kembali. Namanya juga mengalihkan ke pasir putih kan? Baik, oke. Dari Dinas Perhubungan ada disampaikan tambahan, silakan. Sudah ada, baik. Oke. Saya kira itu, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Ricardo dari Dinas Perhubungan. Demikian tadi wawancara kita bersama Camat Pangururan. Baik, terima kasih. Dan di tempat kita ini juga hadir seorang penggiat pembangunan dan juga seorang tokoh pemuda, yaitu Ketua Forum Batak Intelektual Samosir. Pak Ketua, bagaimana Bapak melihat situasi yang dialami oleh para pelaku wisata dan pedagang yang ada di Pasir Putih Parbaba yang akan dilakukan pembongkaran ini? Ya, terima kasih. Saya dari Forum Batak Intelektual Kabupaten Samosir. Saya menanggapi ini tentunya sangat saya sesalkan ya. Disinilah perlunya peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Samosir. Jadi setelah saya tinjau kembali, ya memang pantai ini harus ditata. Tapi tolonglah sebagai saya dari kepemudaan Ormas, tolonglah supaya memberikan dulu contoh penataan yang bagaimana. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, ada Long Beach, ya pantai Long Beach. Itu sudah ada kurang lebih 2 km. Tentunya tolonglah dulu kepada pemerintah Kabupaten Samosir, pantai itulah dulu ditata, yang 2 km itu. Bagaimana penataannya? Jadi masyarakat atau pengusaha yang ada di sini, lokasi ini, sudah setuju nanti seperti apa contoh itu, nanti akan diikutkan oleh masyarakat ini. Tetapi setelah tiba-tiba sesuai dengan keterangan dari orang tua kita tadi, secara tiba-tiba datang surat untuk atau datang dari oknum pemerintah, yaitu Satpol PP atau mana instansi terkait, langsung datang untuk memerintah pembongkaran ini. Jadi ini kan mendadak, masyarakat di sini dibikin susah. Harusnya pemerintah Kabupaten Samosir di sini menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bagaimana ya, kita ini dirahuni dalian natolu. Artinya bukan hanya sesama masyarakat aja itu berlaku, di instansi pemerintah pun itu berlaku. Siapa hula-hulanya? Masyarakat ya, masyarakatlah hula-hulanya. Pemerintah itu bor itu melayani. Jadi jangan semena-mena kepada hula-hula ya, masalah kalau memang pemerintah mengikutkan peraturan daerah itu yang nomor 1 tahun 90 yang 50 meter itu, terapkanlah dulu di Long Beach itulah dulu ditata ya, 1 tahun itulah dulu ditata. Untuk tahun depan mungkin semua ini opung nambor ini semua nanti akan plus pemerintah Kabupaten Samosir. Ya, kita dari Ormas ya, mewakili Ormas dari Kabupaten Samosir dari Forum Batak Intelektual. Inilah alat berat ya, tentunya digunakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir untuk ya pembongkaran pondok dan rencananya juga itu teratak. Jadi sangat saya sesalkan ya, dimana alat berat ini adalah dengan menggunakan uang rakyat, digunakan oleh pemerintah untuk menghancurkan kesejahteraan rakyat. Inilah. Jadi tolong kepada pemerintah Kabupaten Samosir, hentikan, sosialisasikan dulu yang bagus-bagus, berikan dulu contoh yang benar ya, penataan Long Beach yang seperti apa. Masyarakat yang di sini bersedia mengikuti contoh yang bagaimana. Yang 2 km itu, Long Beach itu dulu ditata. Ya, terima kasih. Ini alat beratnya sudah siap-siap menghancurkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Samosir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, demikian tadi laporan saya dari Pasir Putih Parbaba terkait rencana pembongkaran pondok dan teratak di sekitaran Pasir Putih Parbaba. Semoga ini menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah kabupaten untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat Samosir, terutama para pelaku wisata pedagang di sekitar kawasan Pasir Putih Parbaba. Saya Fernando Stanggang dari Berita TV Horas.